Shalom teman-teman di Hong Kong, di Macau, bahkan di Indo, dimanapun kita berada. Selamat bertemu kembali dalam channel Gema Misi Kasih. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita ini, mari masing-masing kita bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Jalan hidup mengiring Yesus tidak selalu mudah, namun Dia selalu bersama kita. Hanya nama Yesus, mari kita nyanyikan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberi jawaban.
Shalom jemaat Tuhan, kita akan kembali masuk dalam ibadah kita hari ini di minggu terakhir di bulan ke-9. Dan sebelumnya mari kita mulai masuk dalam doa untuk fotum dan salam. Ibadah pada minggu ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nats pembimbing dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, Yesus Kristus Tuhan memang nama yang terpuji. Amin. Dialah Raja atas dunia yang telah membebaskan jiwa kita. Mari kita katakan, terpujilah namamu Tuhan. Raja yang mulia, Dia adalah Allah yang perkasa. Yesus Tuhan adalah Allah pemenang.
Mari saudara, kita lanjutkan pujian kita. Kita katakan, Dia tak pernah gagal. Ya Bapak Ibu saudara yang kekasih, pujian selanjutnya kita nyatakan melalui bermazmur bersama dari Mazmur 134 ayat 1 sampai 3. Mari kita membaca bersama Mazmur 134 ayat 1 sampai 3. Puji-pujian pada malam hari, nyanyian siara. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Amin. Allah Bapa telah menyatakan kebesaran kasih-Nya di dalam Yesus. Pengorbanan yang sungguh mulia dan keselamatan dari Tuhan itu yang terindah. Kita mau menyembah Dia. Mari kita katakan, Engkau kusembah, Kau yang terindah. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tertumpah.
ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Salam, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini baik kami yang ada di sini, sejumlah saudara yang ada di Hong Kong, di Macau, bahkan dimanapun bagian firman-Mu ini didengar. Bapa di surga, mohon pendengaran kami diberkati oleh Tuhan, pengertian kami dituntun dan diberkati oleh Tuhan, sehingga yang kami pahami adalah kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan tolonglah hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema hidup beriman. Hidup beriman. Hidup beriman bukan hanya berarti beriman kepada siapa kita percaya, tetapi juga bagaimana kita percaya dan apa akibat dari percaya kita. Hidup beriman
adalah siapa yang kita percaya, bagaimana kita percaya, dan apa akibatnya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kadang kita mendengar ada orang berkata begini, apa imannya? Ya, apa imannya? Nah, pemahaman dari orang yang bertanya dengan kalimat seperti ini, iman dia samakan dengan agama, gitu ya. Agama yang dipeluk. Jadi orang akan bertanya, apa imannya? Ya. Karena hidup beriman sebenarnya bukan hanya pengakuan iman yang diucapkan pada pertama kali orang percaya, ya. Namun sesudah itu, ya, sesudah itu hidup setiap hari, bahkan sampai akhir hidup kita, saudara. Jadi pada saat kita pertama percaya, pengakuan kita, hidup kita setiap hari, bahkan sampai akhir hidup kita nanti, bukti dari hidup beriman itu sangat menentukan. Ya, bukti dari hidup beriman itu sangat menentukan. Ya, saya senang bila saya mendengar kalau ada orang berkata begini, ya, kalau ada orang pelit gitu ya, orang jahat, lalu terdengar orang katakan begini, biasanya orang Kristen tidak begitu, ya. Nah, ini menarik kalimat ini. Biasanya orang Kristen tidak begitu. Berarti orang ini tahu, orang ini melihat bahwa orang Kristen yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesus, yang hidup beriman, itu berarti ada bedanya, ada istimewanya, ada hal yang positifnya, ya, yang membuat orang melihat, ya, bahwa dia tidak sama. Ya, mari kita belajar dengan tema hidup beriman ini. Dalam bagian yang pertama, kita akan melihat bersama pengertian hidup beriman menurut Alkitab, ya, menurut Alkitab. Jadi bukan hanya pemeluk atau status agama di dalam KTP kita, ya. Hidup beriman yang disebutkan dalam ayat 3, terpujilah Bapa, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara perhatikan dalam ayat yang ketiga ini, ya, menjadi pengertian dasar dari kehidupan beriman, yaitu disebutkan di sini telah dilahirkan kembali, ya, telah dilahirkan kembali. Ini adalah disebutkan sebagai rahmat Tuhan yang besar, ya. Disebutkan dalam ayat 3 ini, rahmat Tuhan yang besar, satu anugerah, ya, satu anugerah. Kadang orang dapat anak dibilang, wah ini rahmat Tuhan, ya. Orang dapat tuntunan khusus, hikmat khusus dibilang ini rahmat Tuhan. Dapat keberuntungan dibilang rahmat Tuhan. Tetapi saudara, dilahirkan kembali, ini adalah rahmat Tuhan yang terbesar, ya, merupakan suatu anugerah, ya. Percaya kepada Yesus, karena ini hanya bisa diterima dengan iman, ya. Ketika saudara mencoba untuk memahaminya, tidak mungkin. Tetapi ketika saudara percaya, saudara dibukakan oleh pengertian dari kuasa Roh Kudus, ya. Bagaimana berdosanya kita, bagaimana kita membutuhkan Sang Juru Selamat, bagaimana kita bisa mempercayai Dia sudah mati karena kita. Lalu kita mengakui akan keberdosaan kita, dan kita tahu kita bisa diampuni oleh Tuhan karena pengorbanan Yesus, maka saudara akan bisa menerimanya dengan iman. Kita menyatakan percaya kita kepada kuasa kebangkitannya yang menyelamatkan kita. Percaya pada karya keselamatannya, ya, yang telah Dia kerjakan secara sempurna, dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini namanya dilahirkan kembali. Dan ini merupakan permulaan saudara, ya, menjalani hidup yang baru dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus.
Jadi kata hidup beriman menurut konsep Alkitab itu kalau belum sungguh-sungguh mengalami pengampunan Tuhan dan dilahirkan kembali, sesungguhnya walaupun saudara beragama Kristen, saudara masih belum hidup beriman yang sesungguhnya. Beriman yang sesungguhnya artinya dilahirkan kembali dan hidup dalam hidup yang baru. Lalu ada pertanyaan, apanya yang baru? Apakah tempat ibadahnya yang baru? Pakaiannya yang lain, ya kalau dulu boleh sembarangan, sekarang harus rapi. Apakah itu? Ataukah lagu-lagunya yang baru? Apa yang baru? Ya, saudara dikasih Tuhan, orang yang hidup beriman, dia memiliki hidup yang dikatakan dilahirkan kembali atau hidup baru di dalam Tuhan. Dan itu disebutkan di dalam Galatia pasal yang ke-5, dalam ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Namun saya akan mengutip hanya beberapa ayat saja. Apa yang baru yang disebutkan di situ? Yaitu cara hidup, saudara. Cara hidup di sini seutuhnya, mulai dari cara berpikir kita sampai semua keberadaan yang kelihatan, ya, mulai dari yang tidak kelihatan juga yang kelihatan. Karena seringkali kita mengalami ada hal yang tidak kelihatan tetapi begitu menguasai kehidupan kita, dan itu disebutkan bisa merusak cara hidup kita. Ya, disebutkan dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-23, ya. Kita melihat di sana, dulu ya hidup dalam keinginan daging, sekarang hidup dipimpin oleh Roh. Ya, dalam Galatia pasal 5 ayat 2, mulai dari ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Ya. Dahulu hidup dalam daging, ya. Dibutuhkan pengudusan oleh Tuhan. Diperlukan pengudusan di dalam Tuhan. Karena dulu di sini disebutkan hidup dalam, mungkin terlibat dalam percabulan, ya, kecemaran, hawa nafsu. Saudara, dibutuhkan pengudusan dari semua kebiasaan keberdosaan hidup yang lama, diampuni dan dikuduskan oleh Tuhan. Ya. Juga ada perubahan, ada pembaharuan di dalam pusat penyembahan kita atau siapa yang kita sembah. Ya, dulu disebutkan berhala, sihir, ya, terlibat dalam berhala, sihir, ya. Di sini dibutuhkan pembaharuan, saudara, kepada siapa saudara menyembah. Jadi saudara, kita dilepaskan, kita meninggalkan kehidupan yang lama, penyembahan berhala ataupun kepercayaan kepada sihir, dan kita hidup bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan yang berikutnya yang dibaharui juga persekutuan kita. Saudara, kalau dulu ada perseteruan, ada iri hati, amarah, egois, kepentingan diri sendiri dan sebagainya yang disebutkan di dalam ayat yang ke-20 sampai 21 di situ, sekarang diperbaharui. Bagaimana bisa mengalami persekutuan dengan sesama anak Tuhan? Bagaimana bisa dilepaskan dari tabiat-tabiat dosa seperti ini dan dapat hidup bersekutu, dapat hidup menerima, dapat hidup menikmati kebersamaan satu dengan yang lain. Karena namanya perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, itu sangat merusak dalam persekutuan. Sehingga ada pembaharuan dikatakan. Dan itulah hal-hal yang baru, saudara. Jadi bukan hanya tempat ibadah yang baru, atau gaya hidup, atau pakaian, ya, tetapi perlu pembaharuan dalam kehidupan, cara hidup, baik yang tidak kelihatan maupun juga yang kelihatan. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu disebutkan di dalam ayat ketiga juga, dalam ayat yang ketiga disebutkan juga hidup baru itu ada satu poin di situ, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, saudara, makanya kita mengalami hal-hal yang baru, ya.
kita dapat menikmati hal-hal yang baru sebagaimana yang disebutkan dalam Galatia pasal 5 tadi sebagai buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Ya, kita bisa mengalami itu karena kita hidup di dalam suatu hidup yang penuh pengharapan. Tadinya kita tidak bisa, tadinya kita tidak mampu melakukan semua itu. Tetapi hidup yang diperbaharui oleh Tuhan membuat benih ilahi itu tumbuh. Pengajaran firman Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk kita dapat melakukan perkara-perkara rohani, untuk kita dapat melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Karena disebutkan Tuhan menyediakan ya pertolongan untuk kita melakukan pekerjaannya, pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat di dalam Roma pasal 15 ayat ke-13, di sana menyebutkan saudara akan pengertian hidup beriman ya di dalam pertolongan Tuhan, yang dimana di dalamnya sebenarnya kita tidak mampu ya, tetapi ada pertolongan Roh Allah yang kuat, ada pertolongan kuasa Roh Kudus. Saya akan bacakan Roma pasal 15 ayat yang ke-13 untuk kita bersama ya. Roma pasal 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya kamu oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, Roh Allah akan menolong kita ya, akan dianugerahkan kepada kita dan secara berlimpah menimbulkan damai sejahtera, sukacita ya dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan kamu dipenuhi dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya ya. Saya kagum sekali kepada Allah ya di dalam kehidupan yang baru, bahwa orang yang hidup baru dipenuhi ya penuh dengan pengharapan. Dalam ayat yang keempat disebutkan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi kita disiapkan oleh Tuhan menerima apa yang tidak dapat binasa. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, orang dunia mengejar banyak hal yang sifatnya hanya sementara. Tapi anak-anak Tuhan, orang yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, harus mengejar apa yang tidak dapat binasa. Ya, orang dalam Tuhan harus mengejar apa yang tidak dapat binasa. Itulah bukti atau buah dari hidup baru. Ya, bahwa buah dari hidup baru itu adalah kita mengalami apa yang tidak dapat binasa. Itulah hidup yang kekal, ya. Dan masih ada nilai-nilai rohani lain yang tidak dapat binasa. Jadi hidup beriman itu, saudara, bukan hanya urusan kita sampai mati, ya. Karena juga, ya, karena hidup beriman itu juga, ya, hidup ketika kita sesudah mati, di mana kita mengalami hidup yang kekal. Orang yang tidak beriman mengalami hukuman yang kekal, tetapi orang yang beriman mengalami hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa ya. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita, yang menuntun kita oleh kuasa Roh-Nya untuk kita dapat menerima dengan iman, percaya kepada Tuhan Yesus dan mengalami hidup yang baru di dalam Tuhan, sehingga kita juga mengalami keyakinan akan hidup yang kekal. Yang kedua, saudara, jaminan dalam hidup beriman. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa Allah menolong kita. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang memberikan kita syarat-syarat untuk kita lakukan dengan kelelahan dalam hidup selama di dunia ini, ya. Tetapi Allah, ya, yang memberikan kita hidup yang baru itu, Dia juga
memberikan jaminan, saudara. Ya, dia memberikan jaminan bagaimana kita bisa menikmati atau bisa kuat, bisa bertahan, bisa menjalani hidup yang baru itu. Di dalam ayat yang kelima disebutkan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Perhatikan saudara, dikatakan yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi saudara, hidup beriman kita ketika kita ada dalam pemahaman yang benar yang menurut firman Tuhan, maka justru dalam hidup beriman kita itu ada jaminan kekuatan Allah. Ada jaminan bahwa kita dipelihara di dalam kekuatan Allah. Ya, luar biasa saudara, jaminannya bagi kita. Ayat yang sudah sangat populer ya, dalam Roma pasal 1 ayat ke-16 menyebutkan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Orang Yahudi tetapi juga orang Yunani atau orang bukan Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah. Lalu dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24 juga dinyatakan di sana. Tetapi ya, untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sehingga saudara, orang yang hidup dalam Injil, orang yang hidup di dalam Kristus, dia ada dalam kekuatan dan dalam hikmat Allah. Karena itu orang beriman harus juga selalu belajar, bersandar, ya, belajar dan bersandar kepada firman Allah. Karena firman itulah yang akan mendatangkan kekuatan, ya. Roh Kudus yang membimbing kita untuk mengerti firman itu, dia akan memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah, sebagaimana tadi kita baca di dalam pasal Roma pasal 15 ayat yang ke-13, bahwa kita yang percaya, ya, kita diberikan kekuatan oleh kita dibimbing oleh kekuatan Roh Kudus Tuhan yang berlimpah-limpah. Ya. Bukan hanya cukup, saudara, ngerti arti berlimpah ya. Jadi Tuhan menyediakan begitu limpahnya. Tinggal apakah kita sungguh selalu datang untuk minta kekuatan dari Tuhan. Itu menentukan, ya, menentukan ketahanan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya kita hidup beriman, ya, bukan melakukannya secara berlelah-lelah, ya. Ada banyak agama di dunia ini di mana memberikan begitu banyak pensyaratan dalam kehidupan beriman atau dalam kehidupan beribadah. Tetapi itu di dalam pengajaran firman Tuhan, dalam pengajaran Alkitab, ketika kita dibaharui, Allah menimbulkan dari dalam diri kita kesukaan untuk kita melakukan segala yang baik. Allah menimbulkan kekuatan dari dalam hati kita, dari dalam iman kita, ya. Dan Roh Kudus, ya, diberikan untuk menolong kita, menyertai kita. Itulah bentuk penyertaan Allah dalam masa kini. Allah menyertai kita dengan kekuatan rohnya. Kekuatan rohnya diberikan dengan berlimpah-limpah di dalam pengharapan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ke-6 bagian A dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Ya, ini salah satu berkat khusus dalam kehidupan orang beriman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, menarik sekali, ya. Dikatakan dalam hidup beriman kita bisa bergembira karena kita menantikan keselamatan yang sempurna, ya. Keselamatan yang sempurna. Dalam ayat yang ke-5, ya,
dan kita dapat bergembira akan hal itu di dalam pengharapan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus bersukacita oleh berbagai pencobaan. Nanti kita akan lihat pada bagian yang ketiga, bagaimana ujian dalam hidup orang beriman. Karena di sini menyangkut dikatakan seketika kamu berduka cita, ya. Kita langsung masuk saja dalam bagian yang ketiga, yaitu ujian dalam hidup orang beriman atau dalam hidup beriman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ke-6 disebutkan bahwa Tuhan mengizinkan kita ada di dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai itu banyak berarti ya, macam-macam pencobaan, ya. Dikatakan kita diizinkan ada menghadapi, ya, berbagai-bagai pencobaan, tetapi Tuhan bilang bergembiralah, ya. Dalam hidup beriman kamu bergembiralah. Karena apa? Pertama tadi, karena pengharapan, karena ada janji bahwa Roh Kudus Tuhan diberikan menjadi penolong bagi kita secara berlimpah-limpah, ya. Dan pengertian dalam ayat ke-6 juga menyebutkan, dikatakan, perhatikan kata-kata ini, saudara. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika. Saudara, kata seketika, ya. Karena itu kita bisa bergembira, kita bisa tetap berpengharapan, karena firman Tuhan sudah mengatakan pencobaan-pencobaan itu hanya seketika, bukan sesuatu yang selama-lamanya sampai kita mati, ya, atau sampai Tuhan Yesus datang. Tapi setiap pencobaan yang kita hadapi sifatnya hanya seketika, ya. Karena itu kita harus juga menghadapinya dengan mengandalkan Tuhan. Kita harus berjuang agar kita kuat dalam melewati semua ujian ini, ya. Agar kita kuat melewati semua pencobaan yang kita hadapi. Saudara, memang kita harus melatih iman kita, ya. Jangan mudah ambil jalan pintas. Jangan mudah kompromi hanya karena menghadapi pencobaan, ya. Iman kita perlu dilatih, saudara. Karena pencobaan yang kita alami itu hanya seketika, dan itu merupakan satu latihan yang baik dalam hidup beriman kita kepada Tuhan. Dengan memahami, saudara, bahwa pencobaan itu hanya seketika, akan menolong kita untuk kita bertahan, ya. Untuk kita bertahan. Bahkan di dalam ayat selanjutnya, ayat ke-7 menyebutkan bahwa pencobaan itu selalu ada maksudnya. Karena itu jangan gampang ambil jalan pintas, jangan gampang kompromi. Mengerti dengan pasti apa maksud dari pencobaan yang sedang saudara alami. Disebutkan dalam ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Pencobaan yang dialami adalah dikatakan untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi justru iman kita makin dimurnikan, ya. Iman orang percaya makin dimurnikan. Mungkin dulunya kita seringkali, bahkan kita dulu mungkin penghina Yesus gitu, ya. Sekarang harus beriman kepadanya. Kita dimurnikan, saudara. Bagaimana kita setia menanti waktunya Dia bertindak. Jadi sadarlah bahwa ujian dari semua persoalan kita, dari tiap pencobaan itu berupa ujian, ya. Berupa ujian yang harus kita lewati tahap demi tahap. Dan saudara, sadarkah kita bahwa ujian iman yang paling berat, ya, adalah kesetiaan kita percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, ya. Hal-hal lain tidak seberapa, karena kurang bahan dapur, ya, karena sakit penyakit, ya. Itu semua sifatnya sementara.
Tapi ujian sampai akhir hidup kita adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, kalau dalam ujian-ujian, dalam pencobaan-pencobaan yang ringan saja, kita sering kompromi dan kita suka ambil jalan pintas. Bagaimana kalau kita menghadapi ujian yang berat? Ya, mungkin selama ini kita hanya lihat lewat film atau cerita, ya, karena kita memang belum mengalami. Tapi sudah ada saudara-saudara kita yang mengalami, di mana mereka harus disiksa, mengalami penganiayaan secara fisik. Saudara, bagaimana kalau kita tidak melatih iman kita? Hanya perkara yang kecil saja kita mudah menyangkali iman kita, mudah menyangkali kesetiaan kita, mudah ambil jalan pintas atau kompromi. Iman kita harus diuji, saudara. Ya, melewati berbagai macam ujian. Nah, melewati berbagai macam ujian harus dengan cara yang benar. Ya. Kalau tidak, itu berarti kita tidak tahan uji. Ya, kebiasaan jalan pintas dan kompromi itu berbahaya, dan itu bisa membuat kita kelak gagal dalam pertahanan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajar, ya. Petrus dalam hal ini menyampaikan di dalam ayatnya yang ke-8 dan 9, dia katakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia. Iman kita dalam mengasihi dia, ya, harus melewati berbagai macam ujian. Kalau kita mengatakan mengasihi dia, tetapi karena kesulitan sedikit saja, kita sudah tidak lagi baca Alkitab, sudah tidak lagi berdoa. Bagaimana bilang mengasihi dia? Orang yang mengasihi selalu rindu untuk bertemu, saudara. Ya. Karena itu, apapun tantangannya, semakin kita rindu bertemu dengan Tuhan. Dikatakan kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihat dia. Kamu bergembira dan karena sukacita yang mulia dan tak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan tertinggi dari hidup beriman kita adalah keselamatan jiwa kita. Ya. Dan untuk mencapai keselamatan jiwa kita, itu ada banyak tantangan, saudara. Untuk menjaga atau memelihara keselamatan jiwa yang sudah kita mulai dalam hidup beriman itu, itulah berbagai macam pencobaan yang kita harus hadapi. Ya. Jaminan hidup yang kekal itu sendiri Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Namun kita harus melewati latihan iman kita. Bukankah dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati? Ya. Karena itu hidup beriman kita harus disertai dengan perbuatan. Kalau karena kita sungguh-sungguh kita dicela oleh orang, apakah kita akan kompromi? Kalau karena kita sungguh-sungguh mempertahankan kehidupan kudus lalu kita dimusuhi orang, apakah berikutnya kita harus melebur dalam ketidakkudusan? Itulah ujian-ujian, saudara. Itulah tantangan-tantangan kita. Apakah karena kita menjaga gaya yang memuliakan Tuhan lalu kita diejek, lalu kita memberanikan diri untuk merubah gaya yang dimulai dari hati yang tidak memuliakan Tuhan? Saudara tahu setiap gaya dunia yang sifatnya duniawi, ya, saudara mengerti, ya, setiap kehendak daging, setiap keinginan yang sifatnya duniawi selalu dimulai dari hati yang tidak memuliakan Tuhan. Dan itulah ujian kita, saudara. Kita bergaul dengan siapa? Kita terima tantangan apa? Kita ada di lingkungan yang bagaimana? Saudara, itu semua adalah ujian-ujian yang harus kita hadapi. Pencobaan. Kadang kalau orang memahami pencobaan hanya dari segi kekurangan uang, sakit penyakit, dan sebagainya.
Tahukah saudara, masih ada banyak pencobaan lainnya yang seringkali kita tidak sadari, yang menggiring kita dengan begitu halus. Untuk akhirnya kita menyatakan hidup beriman, tetapi kita tidak ada perbuatan iman. Tidak ada bukti kehidupan yang sungguh memuliakan Tuhan sebagai hidup beriman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ujian tetap ada sukacita. Karena dikatakan dalam ayat yang ke-8, ayat 9, yang utama dari hidup beriman itu adalah tujuan iman itu sendiri. Ya, tujuan iman itu Tuhan sudah, keselamatan jiwa itu Tuhan sudah janjikan. Ya, Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Sekarang bagaimana kita betul-betul membuktikannya kepada dunia, menjaganya dan menyaksikannya, bahwa sungguh-sungguh kita adalah orang yang telah diselamatkan. Jiwa kita adalah jiwa yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, jiwa yang telah diselamatkan itu bagaimana? Ya, tentu penuh dengan rasa syukur, penuh dengan pujian kepada Tuhan. Ya, dan selalu merindukan bersekutu dengan Tuhan, rindu memuliakan Tuhan. Dan masih banyak kerinduan lain lagi dalam jiwa seseorang yang telah diselamatkan. Dia tidak hanya dirinya sendiri, tapi dari dalam jiwanya dia juga, karena dia merasakan begitu indahnya hidup dalam kehidupan yang baru, yang sudah diselamatkan. Dia juga pasti merindukan saudaranya yang belum diselamatkan. Dia merindukan teman yang belum diselamatkan. Dia merindukan orang-orang lain yang dalam penderitaan, yang dulu mungkin sama seperti dia, hidup dalam kecemaran, kenajisan, kebodohan. Dia rindu juga orang mengalami. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh belajar. Ya, dalam bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana pengertian hidup beriman yang sesungguhnya. Bahwa jangan puas hanya dengan karena kita sudah percaya kepada Yesus. Ya, karena sesungguhnya hidup beriman kita harus dibuktikan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau saudara mengatakan hidup beriman kepada Yesus, apakah sungguh-sungguh saudara mengasihi Dia? Apakah sungguh-sungguh saudara beribadah kepadanya? Apakah sungguh-sungguh saudara menjaga kehidupan atau menyaksikan kehidupan iman kita? Dalam kehidupan beriman, saudara, kita akan mengalami berbagai macam ujian. Tetapi bersyukurlah karena ada jaminan Tuhan. Roh Allah, Roh Kudus Tuhan, ya, dianugerahkan kepada kita dengan berlimpah-limpah, ya, untuk memberikan kekuatan, menuntun kita, dan memberikan kepada kita kekuatan ekstra dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Karena itu perlu sekali, penting sekali untuk kita terus membuka Injil Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, bersekutu dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena dikatakan disitulah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kekuatan dan hikmat Allah, saudara, kita dapatkan di dalam membaca firman Tuhan, di dalam bersekutu dengan Tuhan. Ingat, semua pencobaan, semua ujian sifatnya hanya sementara. Namun juga tidak boleh dianggap remeh sehingga ambil jalan pintas atau kompromi. Tidak boleh, saudara. Karena itu adalah latihan, ya, satu latihan untuk kita mempertahankan iman, tujuan iman kita, keselamatan jiwa kita. Kita melatih iman kita juga dalam perkara-perkara yang nampaknya kecil. Tetapi kalau kita tidak setia, bisa membuat kita tidak kuat atau kita jatuh di dalam iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berjuang bersama-sama. Kita tidak sendirian. Dia yang punya kehendak, Dia juga memberikan roh penolong, Roh Kudusnya untuk kita. Dan kita melakukan kehendaknya dalam pimpinan dan pertolongan kuasa rohnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan marilah kita menyenangkan hatinya, memuliakan Dia dalam hidup beriman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Karena kami orang yang dulunya terhilang, orang yang dulunya hancur, jatuh jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan selamatkan kami. Tuhan oleh kuasa Roh-Mu menerangi hati kami, sehingga kami dapat mengalami, mengerti betapa kasih-Mu yang begitu besar di dalam diri Yesus bagi kami. Dan kami boleh melihat kasih yang sudah tercurah, kasih yang sudah dinyatakan di atas bukit Golgota itu karena dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau lawat kami, Engkau selamatkan kami, Engkau membuat hidup kami menjadi baru. Terima kasih dalam hidup beriman kami sampai pada saat ini. Tuhan menolong, memberikan kekuatan oleh kuasa Roh-Mu. Dan kami bertahu Tuhan, kami sadari oleh kebenaran firman-Mu bahwa dunia bukan semakin mudah, tetapi akan semakin sulit. Tantangan iman bukan semakin kecil, tapi akan semakin besar. Kami membutuhkan sungguh Tuhan kesetiaan yang dari Tuhan menolong kami. Dan jadikan kami orang yang terus-menerus setia dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam membaca firman-Mu, supaya iman kami terus diteguhkan, iman kami terus dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa, berkati kami semua. Kalau ada anak-anak Tuhan yang sedang dalam penderitaan saat ini, ada dalam berbagai macam ujian, Tuhan kami berdoa, kuatkan mereka Tuhan. Apakah mereka keluarga kami sendiri, orang-orang yang kami kasih, rekan seiman kami, hamba-hamba Tuhan di ladang pelayanan, kami berdoa Tuhan Yesus berkati mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami kepadamu. Jadikan kami taat, setia dalam hidup beriman kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita masuk sehati, sejiwa, seroh kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Tritunggal, Allah yang kami percaya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Hari ini kami kembali datang merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan bagi pokok-pokok doa yang akan kami sampaikan kepada Tuhan hari ini. Pertama, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami sampai dengan saat ini. Dalam melewati masa-masa sukar, tapi tangan Tuhan selalu menolong kami, menopang kami, memberkati kami. Terima kasih untuk semua pemeliharaan Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan bagi pelayanan Ibu Priscilla dan tim yang ada di India. Kami doakan hari ini Tuhan berkati. Walaupun situasi di sana tidak mudah saat ini, situasi penyakit makin begitu mewabah di negara ini. Kami doakan bagi hamba-Mu dengan semua kebutuhan pelayanan, supaya Tuhan mencukupinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Provinsi Bali. Tuhan memberkati wilayah ini juga. Info yang kami terima begitu banyak juga yang terpapar di wilayah ini. Kami juga doakan supaya Tuhan tolong. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Yang juga kami dengar bahwa situasi jumlah yang kena penyakit ini semakin bertambah. Kami doakan supaya Tuhan tolong. Kami doakan Tuhan pemerintah kami yang ada, Tuhan beri kemampuan untuk dapat menangani, mengatasi berbagai situasi ini, supaya masalah ini pada waktunya dapat diatasi. Kami doakan untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, anak-anak Tuhan di Indonesia, yang berdoa kepada Tuhan, sehati bersekutu, baik dalam doa pribadi ataupun dalam pertemuan-pertemuan doa. Kami doakan supaya Tuhan berkati, di mana umat Tuhan di Indonesia berseru kepada Tuhan, tolonglah, dengar, jawablah kepada kami umat-umat Tuhan ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, keluarga-keluarga kami yang ada di sana. Kami doakan supaya Tuhan berkati mereka hari ini. Kami doakan juga untuk Hong Kong saat ini. Terima kasih untuk minggu ini situasi sudah semakin membaik, sehingga semakin diberikan kelonggaran, tetapi tetap dalam protokol kesehatan. Kami doakan supaya semua masyarakat Hong Kong ditolong dan diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dari tersebar luasnya wabah penyakit ini.
Kami juga doakan untuk gereja-gereja Tuhan yang sampai dengan hari ini masih ditutup, sehingga kami tidak tahu apa yang terjadi dengan minggu-minggu yang akan datang. Kalau Tuhan izinkan supaya gereja-gereja dapat dibuka, sehingga umat Tuhan dapat dengan bebas untuk datang beribadah kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan, baik gereja-gereja lokal ataupun gereja-gereja Hong Kong, gereja-gereja luar yang ada di Hong Kong, bahkan masyarakat yang ada di Hong Kong seluruhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga untuk di Macau, jemaat Tuhan yang ada di sana, kami doakan supaya Tuhan berkati. Kami doakan juga untuk keamanan dunia saat ini, perdamaian dunia saat ini, di mana negara-negara di dalam kekacauan, peperangan, ancaman satu dengan yang lain, baik yang di Asia Timur ataupun yang ada di Timur Tengah. Kami doakan supaya Tuhan tolong, Engkaulah pendamai, Engkaulah yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan. Kami doakan untuk bangsa-bangsa yang dimana mengalami penyebaran COVID yang semakin masif. Kami doakan untuk Amerika, Amerika Latin, dan juga untuk India, bahkan juga untuk Pakistan, Iran, bahkan negara Timur Tengah, bahkan di Inggris. Kami doakan supaya Tuhan tolong, juga termasuk di Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk semua kebutuhan pelayanan kami tiap-tiap bulan, khususnya untuk bulan September ini. Kami masih kembali berseru kepada Tuhan. Tuhanlah sumber yang dapat memberikan kami kecukupan. Terima kasih untuk semua jemaat Tuhan, supaya diberkati oleh Tuhan, sehingga dengan mereka dengan sukacita untuk dapat memberikan persembahan untuk semua keperluan yang ada. Kami doakan Tuhan untuk pelayanan kami pada kegiatan-kegiatan ke depan ini, baik persiapan ulang tahun gereja ataupun juga persiapan baptisan. Kami juga doakan supaya Tuhan tolong, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak. Juga kami doakan untuk persembahan yang hari ini kami berikan kepada Tuhan. Engkau berkati semua persembahan ini supaya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kami doakan supaya Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar berita firman-Nya. Kita juga sudah menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Saatnya kita mau serahkan persembahan kita. Dan pujian penutup ini mengingatkan kita banyak hal yang tak dapat kita pahami, tak dapat kita mengerti. Hari esok pun masih rahasia. Namun terang firman-Nya meyakinkan kita bahwa tangan Tuhan yang pegang. Mari kita nyanyikan Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Surya kan lenyap, oh tiada
Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir dari ibadah kita hari ini. Mari kita semua arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.